Bab 451. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, mengapa kamu datang ke Yunnan Selatan? Xiao Wanxin berdiri di jalan dengan gigi terkatup lebih awal. Melihat Yang Xuan, dia segera menyambutnya dengan senyuman. Jika kamu bisa datang, aku tidak bisa datang. Yang Xuan tersenyum penuh pengertian. Xiao Wanxin mengenakan kaos oblong ramping polos dan celana jeans lurus, yang menggambarkan lekuk tubuh yang anggun dan indah. Bagian belakang kepalanya diikat dengan ekor kuda sederhana, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas pemuda dan pemberani. Setelah beberapa sapaan sederhana, mereka sampai pada intinya. Xiao Wanxin membawa Yang Xuan ke kamar mayat, membuka 3 lemari es paralel, dan ada 3 mayat tergeletak di atasnya. Kematian yang sama persis di kota Nanjiang, dan lukanya sangat aneh. Sejauh ini tidak mungkin untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terbelah. Mungkin itu pedang Qi yang kamu katakan, tetapi aku melaporkannya. Itu hanya omong kosong. Mereka sama sekali tidak percaya pada pedang Qi. Wajar saja mereka tidak percaya. Toh, kognisi mereka masih dalam sudut pandang orang biasa. Yang Xuan mengangkat kain putih yang menutupi tubuh. 3 orang tewas, seorang pria muda, seorang pria tua, dan seorang wanita berusia 30-an. Di leher mereka, ada goresan yang sangat halus, bagian itu sangat rapi, dan goresan itu sepertinya dipotong dengan penggaris. Ekspresi wajah ketiga orang yang tewas itu sangat damai. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika mereka dipukul oleh si pembunuh, mereka akan terbunuh. Xiao Wanxin seperti 2 kacang polong, yang berkata, ketiga orang yang tewas itu berbeda dalam usia dan jenis kelamin, tetapi mereka sangat mirip dengan yang ada di Nanjiang. Selain penyebab kematian yang sama, berkas ketiga orang itu juga kosong, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Selain itu, meridian, tulang, dan otot mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan atlet profesional tidak memiliki fisik yang sekuat itu. Jadi kami menggabungkan kasus-kasus ini untuk penyelidikan. Dari banyak petunjuk, pembunuhnya pasti orang yang sama. Yang Xuan mengerutkan kening melihat ketiga mayat itu. Pasti terluka oleh Qi pedang, dan luka di leher ketiga mayat itu memiliki banyak kesamaan dengan goresan di lengan mereka. Namun, menilai hanya dari lukanya, meskipun ilmu pedang pembunuh itu juga sangat hebat, masih jauh dari pria yang baru saja bertarung dengannya. Dengan kata lain, meskipun pembunuh dan pria yang baru saja bertarung dengannya bukanlah orang yang sama, kekuatan mereka sangat berbeda. Namun, setidaknya gerakan pedang mereka sama. Apakah kamu kenal orang seperti itu? Xiao Wanxin bertanya, seseorang yang dapat membunuh dengan Qi pedang. Yang Xuan mengangguk dan berkata jujur, aku kenal beberapa orang seperti itu, tapi aku yakin itu pasti bukan mereka. Mampu melukai orang dengan Qi pedang menunjukkan bahwa level ilmu pedang telah mencapai alam tersebut. Yang Xuan tahu bahwa beberapa orang yang telah mencapai prestasi seperti itu dalam ilmu pedang, seperti Skylark dan Begonia, kini telah mencapai level ini. Namun dari sudut pandang luka, itu sama sekali bukan gerakan pedang orang-orang itu. Jadi Yang Xuan yakin bahwa pembunuhnya bukanlah mereka. Saya tetap mengatakan itu. Lakukan saja apa adanya dalam kasus ini. Jangan lebih serius. Jika suatu hari kamu bertemu dengan pembunuhnya, kamu tidak boleh melawannya dengan keras. Kamu bisa bersembunyi sejauh yang kamu bisa. Yang Xuan memperingatkan Xiao Wanxin dengan sangat serius. Pada saat ini, seorang pria berjas dan berusia sekitar 30 tahun masuk dan baru saja mendengar apa yang dikatakan Yang Xuangang. Dengan sinis, jangan membuat orang takut di sini. Jika kita melarikan diri dari pembunuhnya, apa yang akan kita makan? Tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, dia bisa lebih cepat dari peluru. Lin Yi, jangan bicara omong kosong. Dia temanku. Xiao Wanxin bergegas ke Yang Xuan dan berkata, ini kolegaku. Dia berbicara terus terang, jangan dimasukkan ke hati. Yang Xuan mengangguk, tetapi dia tidak akan peduli dengan hal kecil ini. Apa yang baru saja kukatakan, kamu harus ingat bahwa jika kamu bertemu dengan pembunuhnya, jangan berkonflik langsung dengan pihak lain, dan kemudian beritahu aku pada saat pertama. Setelah Yang Xuan pergi, Lin Yi dengan jijik berkata, siapa pria ini? Roda penanganan kasus kita memiliki nasihatnya. Dan kamu tampaknya telah melanggar aturan dengan membawa orang yang tidak relevan ke sini. Hati Xiao Wan mengerutkan kening dengan lembut, aku tahu apa yang harus dilakukan.
Aku akan segera memberitahu kamu. Jika aku bertemu dengan pembunuhnya, tidak ada yang bisa berkonfrontasi secara positif dengan pihak lain. Bagaimana ini bisa berhasil? Lin Yi berkata dengan tidak puas, hanya dengan apa yang dikatakan pria itu tadi, dia menggertak kita. Aku tidak percaya betapa kuatnya pembunuh itu. Tidak peduli seberapa kuat dia bisa lebih kuat dari peluru. Hati Xiaowan tampak tidak senang dan berkata, saya adalah pemimpin satuan tugas. Lakukan segera sesuai dengan kata-kata saya. Ini, aduh, sambil mendesah panjang, Lin Yi berjalan keluar dengan kepala menggeleng, dan ekspresinya sangat enggan. Melihat ketidakpuasan Lin Yi, Xiao Wanxin juga sangat tidak berdaya. Jika seseorang mengatakan kata-kata itu tadi, dia tidak akan peduli. Sebelum bertemu Yang Xuan, dia juga berpikir bahwa tidak peduli seberapa tinggi kungfunya, dia takut pada peluru. Sampai terakhir kali, dia menyaksikan Yang Xuan tidak terluka ketika puluhan senjata ditembakkan pada saat yang sama. Pada saat itu, dia tahu bahwa seseorang di dunia ini bisa begitu kuat. Di mata orang-orang kuat seperti Yang Xuan, orang yang mereka ikat di pinggang mereka tidak ada bedanya dengan mainan. Jadi dia percaya apa yang dikatakan Yang Xuan. Pembunuhnya mungkin di luar pemahaman mereka. Yang Xuan juga bingung, siapa pria yang baru saja bertengkar dengan dirinya sendiri. Apakah ada hubungan langsung antara pria itu dan beberapa kasus yang sedang diselidiki Xiao Wanxin? Begitu saya kembali ke gerbang halaman, saya mendengar Qin Feng berteriak di dalam, seperti mengumpat. Apakah kamu akan memberontak? Pengganggu diganggu pada wakil direktur teknis. Menghukummu dengan gaji setengah bulan, kembali dan tulis ulasan tertulis, lalu adakan rapat karyawan besok dan minta maaf kepada Direktur Yao di depan semua orang. Qin Feng memarahi para pekerja dari 3 pabrik. Ketiga pria itu pergi dengan patuh. Feng Xi, apa yang terjadi? Yang Xuan bertanya, mengapa kamu begitu marah di tengah malam? Qin Feng berkata dengan marah, para pekerja ini bukan benda. Yao Bin mengatakan beberapa patah kata karena mereka malas. Akibatnya, mereka secara pribadi memanggil Yao Bin dan memukulinya. Yao Bin adalah wakil direktur teknis. Apakah para pekerja ini begitu berani? Yang Xuan merasa sedikit tidak percaya. Qin Feng menghela napas, bukankah begitu? Tapi sekali lagi, Yao Bin tidak memiliki teknologi untuk dikatakan, tetapi karakternya terlalu pengecut. Biasanya bahkan satpam pun bisa memarahi. Tidak heran dia diganggu. Aku harus mengurusnya dengan baik. Wakil direktur teknis diganggu oleh para pekerja di bawah. Jika masalah ini terbongkar, dia tidak akan ditertawakan. Pada saat ini, Yao Bin keluar dari kantor, menatap Qin Feng dengan rasa bersalah dan berkata, maaf, Menteri Qin, saya telah membuat Anda kesulitan. Qin Feng buru-buru berkata, Direktur Yao, jangan terbiasa dengan mereka di masa depan. Anda adalah wakil direktur. Di masa depan, Anda harus berpura-pura di depan orang-orang ini. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengatur orang? Yao Bin berbisik, saya hanya tahu teknologi dan tidak peduli dengan orang-orang. Tidak masalah. Mereka tidak memukul saya dengan keras. Saya tidak terluka sama sekali, sungguh. Qin Feng berkata dengan marah, ini bukan masalah rasa sakit. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aduh sampai Yao Bin pergi, Qin Feng masih melompat ke sana dan memarahi ibunya, mengapa anak ini begitu pengecut? Dia pantas diganggu. Aku sangat marah. Yang Xuan menepuk bahu satu sama lain dan berkata sambil tersenyum, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Yao Bin tidak merasa dirugikan. Kamu yang dirugikan. Tidak. Pada saat ini, seorang pekerja tiba-tiba tersandung masuk. Mati, mati. Para pekerja berkeringat dan pucat. Siapa yang mati? Wajah Qin Feng membeku. Pekerja itu terengah-engah, Guo Laosan, mereka ada di luar. Kentut ibumu. Guo Laosan masih di sini tadi. Guo Laosan adalah salah satu dari beberapa pekerja yang baru saja ditegur oleh Qin Feng. Pekerja itu berkata dengan cemas, itu benar. Dia baru saja meninggal. Yang Xuan Mei mengerutkan kening, pergi dan lihatlah. Guo Laosan dan yang lainnya meninggal di pintu asrama staf. Para pekerja berdesakan di 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Ada apa? Tadi tidak apa-apa. Qin Feng melihat seseorang benar-benar mati, dan suaranya berubah. Guo Laosan, beberapa orang, berbaring dengan tenang di ruang terbuka di lantai bawah asrama staf. Ekspresinya sangat damai, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian.
Aku tidak melihat bekas luka di tumitku. Ada apa dengan orang spesial ini? Apakah ada yang melihatnya? Qin Feng berkata dengan keras. Seorang karyawan menggigil dan berkata, aku mengerti. Qin Feng buru-buru berkata, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Karyawan itu tampak sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan cepat. Ya, tadi mereka bertiga datang ke sini dan tiba-tiba berbaring. Kentut, Qin Feng berkata dengan marah, bagaimana mungkin 3 orang yang masih hidup tiba-tiba berbaring bersama? Bahkan jika itu adalah penyakit yang tiba-tiba, mereka tidak mungkin sakit bersama. Sungguh, kami tidak berbohong. Banyak orang melihatnya tadi. Pada saat ini, karyawan lain berkata, ketika mereka bertiga berbaring, mereka sepertinya melihat bayangan gelap bergetar dari samping. Tapi kecepatannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apa itu, dan aku tidak tahu apakah aku silau. Tidak mungkin silau. Aku juga melihatnya. Sepertinya ada bayangan gelap yang terbang lewat tadi. Ya, sepertinya aku melihat bayangan gelap tadi. Kupikir aku silau. Banyak karyawan mengatakan bahwa ketika Guo Laosan berbaring, mereka melihat bayangan samar lewat. Ini tidak mungkin berhantu. Konon dulunya kami adalah kuburan acak. Saat ini, seorang karyawan tiba-tiba berseru. Sepertinya begitu, terlalu menakutkan, benar-benar berhantu. Sekelompok karyawan langsung gemetar dan mulai berbicara. Kentut, Qin Feng berkata dengan marah, kalian sudah menonton terlalu banyak film. Dari mana hantu berasal di dunia ini, segera kembali ke tempat kerja dan modal. Jangan berkerumun di sini. Setelah membubarkan semua orang, Qin Feng juga tampak ketakutan dan menatap Yang Xuan. Liuer, apakah benar-benar ada hantu? Yang Xuan mengerutkan kening dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat bermeditasi, dia berjalan mendekat dan berjongkok di samping ketiga mayat itu. Di permukaan, tidak ada jejak ketiga mayat itu. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada garis merah yang sangat tipis di tenggorokan ketiga orang itu. Minta seseorang untuk melindungi tempat kejadian dan segera pergi ke ruang pemantauan. Yang Xuan bergegas ke ruang pemantauan. Dalam gambar pemantauan, dapat dilihat dengan jelas bahwa ketiga orang itu berjalan ke pintu gedung asrama dengan normal, dan kemudian tiba-tiba jatuh bersama tanpa suara. Saya tidak melihat bayangan apapun di sini. Tidak, mengapa gambarnya sedikit kabur? Qin Feng mengerutkan kening dan tidak melihat bayangan apapun di gambar pemantauan. Liuer, ada apa denganmu? Qin Feng tiba-tiba melihat bahwa ekspresi Yang Xuan sangat salah. Tidak apa-apa. Yang Xuan menelan ludahnya dengan lembut, aku akan menelepon. Setelah beberapa saat, Xiao Wanxin dan anggota satuan tugas segera tiba. Yang Xuan meminta Qin Feng dan yang lainnya untuk berjaga-jaga dengan penjaga keamanan. Modus operandi yang sama lagi. Sekilas, Xiao Wanxin menemukan garis merah yang sangat tipis di leher ketiga orang yang tewas. Segera sesuaikan pemantauan, ada kilatan kegembiraan di mata Lin Yi. Begitu banyak kasus akhirnya terjadi di tempat yang dipantau. Dan ada begitu banyak orang di sini. Aku yakin aku bisa menemukan saksi dan mengumpulkan karyawanmu. Aku akan bertanya kepada mereka satu persatu. Tidak ada gunanya. Yang Xuan menghela nafas, masalah ini. Diam. Sebelum Yang Xuan selesai berbicara, Lin Yi berkata dengan keras, apakah aku butuh saranmu? Sekarang aku perintahkan kamu untuk segera melakukannya, atau aku akan menangkapmu karena menghalangi urusan resmi. Lin Yi, diam. Xiao Wanxin memarahi, lalu menatap Yang Xuan, maaf, ini prosedur penanganan kasus, kita harus pergi. Yang Xuan mengangguk, Feng Zi, pergilah dan bekerja sama. Lin Yi dan beberapa anggota satuan tugas memasuki gedung asrama staf dan ruang pemantauan secara terpisah. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan cemberut. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Wanxin bertanya. Lin Yi menggigit bibirnya dan berkata, semuanya kacau. Jika kau tanya mereka, mereka semua bilang tempat itu berhantu. Monitor juga sudah memeriksa dengan saksama. Kecuali saat ketiganya jatuh, gambarnya agak kabur, tidak ada yang ditemukan sama sekali. Benar-benar jahat. Beberapa orang besar yang masih hidup berbaring tanpa alasan. Setelah diselidiki, masih belum ada petunjuk. Ketiga orang ini tampaknya lehernya dipotong begitu saja. Dari sudut pandang manapun, mereka benar-benar tampak seperti hantu. Apakah kalian menemukan sesuatu? Xiao Wanxin melihat ekspresi Yang Xuan.
Pihak lain tampaknya mengetahui sesuatu. Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, itu sama sekali bukan monster. Pembunuhnya adalah seorang pria, tetapi mengapa tidak ada yang dipantau? Dan apa bayangan yang dikatakan oleh para saksi itu? Xia Wan bertanya-tanya. Yang Xuan menatap ketiga mayat itu dan berkata perlahan, itu karena kecepatan si pembunuh terlalu cepat. Dia telah mencapai kondisi yang luar biasa. Kamera sama sekali tidak dapat menangkap gambar secepat itu, jadi hanya sedikit kabur sesaat. Xia Wan sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya, bisakah manusia benar-benar mencapai kecepatan secepat itu? Yang Xuan tidak bisa menolak dan mengangguk. Kentut, Lin Yi berkata dengan marah, menurutku, kaulah yang paling dicurigai saat ini. Dengarkan omong kosongmu dari awal sampai akhir. Sekarang aku resmi menangkapmu dan kembali bersama kami untuk diselidiki. Pada saat yang sama, sebelum kasusnya diketahui, seluruh perusahaan akan menghentikan semua operasi. Semua orang tidak diizinkan meninggalkan dan menerima penyelidikan kami kapanpun. Jiang Qing, yang mendapat berita itu, bergegas mendengar kalimat ini dan buru-buru berkata, kami bersedia bekerja sama dengan semua penyelidikan, tetapi perusahaan sekarang berada pada saat yang kritis. Jika kami menghentikan operasi, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kami. Kerugianmu bukan urusanku, itu perintah. Apakah kau ingin menghalangi urusan resmi? Lin Yi berteriak dengan marah. Jiang Qing sangat cemas hingga dia mengepalkan tangannya. Jika perusahaan tutup saat ini, konsekuensi seriusnya tidak akan terhitung. Xia Wanxin baru saja hendak berbicara. Yang Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya padanya, lalu menatap Lin Yi dan berkata dengan lemah, jika aku punya cara untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja aku katakan itu benar, bisakah perusahaan ini tidak menghentikan operasinya? Lin Yi mendengus dingin, jika kau bisa membuktikannya, aku akan menepuk pantatku dan segera pergi. Tetapi jika kau tidak bisa membuktikannya, bukan hanya kau, semua orang yang bertanggung jawab di sini, aku harus mengambilnya kembali dan menerima penyelidikan kita. Yang Xuan melihat sekeliling, matanya tertuju pada gurun di dekatnya dan berkata dengan lemah kepada Lin Yi, silakan ikut denganku. Kau bilang pergi, kau pikir kau siapa? Lin Yi memarahi. Yang Xuan mengedipkan mata pada Xia Wanxin. Xia Wanxin berkata kepada Lin Yi dan yang lainnya, kalian pergi bersamanya. Jiang Qing khawatir, Yang Xuan. Jangan khawatir, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Yang Xuan Chong tersenyum pada Jiang Qing, dan kemudian membawa Lin Yi dan beberapa anggota satuan tugas lainnya ke gurun di sebelahnya. Tidak ada seorang pun di sekitar. Lin Yi mendengus dingin, wah, aku tidak tahu ekstasi macam apa yang kau berikan pada Kapten Xia, tetapi itu tidak akan mempan padaku. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, menjauhlah dari tim musim panas di masa depan. Semua orang adalah laki-laki. Aku tidak tahu apakah kau begitu berhati-hati. Kedua, jika kalian tidak sadar lagi, teman-temanku, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Yang Xuan tidak menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi berkata dengan lemah, aku harap kalian melupakan semua yang kalian lihat nanti. Beberapa orang tidak saling memahami. Tetapi tanpa menunggu beberapa orang bereaksi, Yang Xuan tiba-tiba mengeluarkan pistol dari pinggang seorang anggota satuan tugas. Letakkan pistol dan pegang kepala kalian dengan kedua tangan, atau kalian akan menembak. Lin Yi dan yang lainnya tampak terkejut. Untuk pertama kalinya, mereka mengeluarkan pistol dari pinggang belakang mereka dan mengarahkannya ke Yang Xuan. Yang Xuan mengabaikannya sama sekali, tetapi perlahan mengangkat pistolnya ke arah Lin Yi. Bang-bang, Lin Yi dan yang lainnya menarik pelatuk pada saat yang sama. Menurut peraturan, perilaku Yang Xuan dapat langsung dibunuh. Namun, pemandangan yang luar biasa terjadi. 5 atau 6 senjata ditembakkan ke Yang Xuan pada saat yang sama dari semua sudut. Masuk akal untuk mengatakan bahwa bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar dalam keadaan seperti itu. Namun, tubuh Yang Xuan tiba-tiba berubah menjadi sisa-sisa, berkelebat dan bergerak, dan puluhan peluru semuanya kosong. Dan sosok Yang Xuan menghilang tanpa jejak. Tepat sebelum semua orang sempat menanggapi, Yang Xuan tiba-tiba mendengar suara samar di belakangnya, jika aku ingin melakukannya, kalian tidak dapat berbicara sekarang. Lin Yi dan yang lainnya tiba-tiba berbalik, dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Namun kali ini mereka tidak terus menembak. Karena mereka memahami dengan jelas apa artinya bagi lawan untuk tiba-tiba muncul di belakang mereka dalam kasus ini. Jika pihak lain jahat,
mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Anda tidak perlu gugup. Yang Xuan berkata pelan, aku hanya ingin kau tahu bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kau lihat. Aku bukan monster, dan aku tidak punya kekuatan sihir, tapi reaksi dan kecepatanku berada di luar imajinasimu. Demikian pula, kecepatan pembunuh itu jauh melampaui jangkauan yang dikenali kebanyakan orang di dunia. Kurasa sekarang, kau harus percaya bahwa aku tidak bicara omong kosong tadi. Kau juga harus tahu bahwa Xiao Wanxin tidak terpesona olehku. Dia hanya mengenalku lebih baik daripada kau. Setelah itu, Yang Xuan melemparkan pistolnya kembali ke anggota satuan tugas tadi, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Lin Yi dan yang lainnya berdiri di tempat mereka, seolah-olah mereka telah terkena imobilisasi tubuh, dan keringat dingin masih mengalir di dahi mereka. Di sisi lain, Jiang Qing dan yang lainnya begitu cemas sehingga mereka harus bergegas ke sana. Xiao Wanxin menghentikan mereka dan berkata dengan senyum lucu, jangan khawatir, kurasa rekan-rekanku sudah berubah pikiran sekarang. Benar saja, ketika Lin Yi dan yang lainnya kembali lagi, wajah mereka sudah benar-benar kehilangan ekspresi marah dan sombong tadi. Mari kita lanjutkan operasi perusahaan. Jangan sampai komunikasi terputus. Jika Anda punya petunjuk, silakan hubungi kami tepat waktu. Lin Yi memberikan beberapa penjelasan yang jelas, lalu pergi begitu saja. Presiden Jiang, saya akan pergi bersama mereka dan kembali lagi nanti. Yang Xuan menyapa Jiang Qing dan naik mobil Xiao Wanxin. Ketika Lin Yi datang ke kantor satuan tugas, dia dengan sopan membuatkan Yang Xuan secangkir teh dan dengan hormat menyerahkan sebatang rokok kepadanya. Yang Xuan berkata, Anda memberi saya dupa. Lin Yi buru-buru berkata, tidak, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Yang, saya minta maaf atas kelakuan saya yang tidak sopan hari ini. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan Anda. Pergilah dan sibuklah. Saya akan bicara dengan Nona Xia. Lin Yi membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Wanxin melihat pikiran masing-masing dan berkata dengan lemah, kalian juga tinggallah. Kalian semua adalah anggota satuan tugas. Tidak ada salahnya jika kalian mengetahui beberapa hal. Baiklah, kalau begitu kita akan duduk dan berjanji untuk tidak berbicara. Kalian dapat membicarakan tentang diri kalian sendiri. Lin Yi dan yang lainnya duduk dengan gembira. Sekarang Yang Xuan seperti makhluk abadi di mata mereka. Faktanya, Lin Yi dan yang lainnya telah melakukan tugas mereka kecuali menjadi sedikit sombong. Mereka juga ingin mengetahui identitas pembunuhnya. Yang Xuan berkata, sekarang ada keraguan terbesar. Mereka yang meninggal sebelumnya adalah semua orang yang berkasnya kosong. Dan dari kekuatan tulang dan meridian mereka semua adalah ahli bela diri papan atas. Tapi 3 orang yang tewas kali ini adalah orang biasa. Mengapa pembunuh itu berurusan dengan mereka dan apa motifnya? Saya pikir jika masalah ini dipahami, itu mungkin terobosan dalam kasus ini. Xiao Wanxin mengerutkan kening dan berkata, hal-hal tampaknya menjadi semakin rumit. Saya khawatir pembunuhnya gila. Jika dia benar-benar mengangkat pisau jagal ke orang-orang biasa, itu akan menjadi bencana. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir tentang ini. Setidaknya untuk saat ini, pembunuhnya pasti tidak melakukan kejahatan secara membabi buta. Jika pembunuhnya benar-benar gila, saya pikir tujuan pertamanya adalah Anda. Setelah Yang Xuan mengatakan ini, Lin Yi dan yang lainnya di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meluruskan kerah mereka dan merasakan leher mereka dingin. Penampilan Yang Xuan tadi benar-benar menyegarkan pemahaman mereka tentang dunia. Jika pembunuh dan Yang Xuan kuat pada level yang sama, jika kita ingin berurusan dengan mereka, itu tidak jauh berbeda dengan menghancurkan beberapa semut. Apakah maksudmu bahwa 3 orang biasa yang meninggal hari ini hanya karena kecelakaan? Xiao Wanxin bertanya. Yang Xuan mengangguk dan menggelengkan kepalanya pelan. Tepatnya, itu adalah keharusan karena kebetulan. Dalam keadaan normal, mustahil bagi seorang ahli setingkat pembunuh untuk melawan orang biasa. Jadi dia pasti punya alasan untuk melakukannya, tetapi yang pasti ini pasti kecelakaan. Hampir mustahil baginya untuk menembak orang biasa di masa mendatang. Yang Xuan menghela napas, singkatnya, saya tetap mengatakan bahwa itu adalah tugasmu untuk memecahkan kasus ini. Tetapi kamu tidak boleh melakukannya menurut metode biasa. Kamu dapat terus menyelidiki, tetapi ingat, ketika kamu memiliki petunjuk tentang pembunuhnya,
jangan ganggu pihak lain. Jangan memiliki bentuk konflik langsung apapun dengan pihak lain. Jika kamu memiliki petunjuk, hubungi aku sesegera mungkin. Setelah tinggal sebentar di satuan tugas, Yang Xuan menyetir pulang sendirian. Begitu dia naik bus, alisnya langsung berkerut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menelepon Qin Feng, biarkan Yao Bin menungguku di kantor. Dalam kasus ini, Yang Xuan tidak ingin Xiao Wanxin dan yang lainnya terlalu banyak berpartisipasi. Karena ini bukan dimensi dengan mereka, semakin banyak mereka berpartisipasi, semakin mudah untuk mendapat masalah. Jadi Yang Xuangang sebenarnya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Pertama, pembunuh yang membunuh Guo Laosan dan yang lainnya bukanlah orang yang sama dengan kasus-kasus yang diselidiki oleh Xiao Wanxin. Meskipun dari sudut pandang jendela dan modus operandi, semuanya harus ditulis oleh orang yang sama. Tetapi Yang Xuan sama persisnya, dan goresan yang sama di lengannya, sama dengan yang dimiliki lelaki tua itu. Dengan kata lain, orang yang membunuh Guo Laosan adalah pendekar pedang yang bertarung dengannya di rumput. Meskipun keterampilan pendekar pedang ini konsisten dengan pembunuh kasus yang biasanya diselidiki oleh Xiao Wanxin. Tetapi kekuatan mereka adalah perbedaan besar. Pendekar pedang yang bertarung dengan Yang Xuan sebelumnya jauh lebih baik daripada pembunuh yang diselidiki Xiao Wanxin dalam kasus tersebut. Yang Xuan telah membaca materi Guo Laosan dan yang lainnya. Tidak ada yang istimewa, hanya 3 orang biasa. Tidak masuk akal jika pendekar pedang itu tiba-tiba menyerang mereka. Jadi mungkin hanya ada satu alasan, yaitu Yao Bin. Guo Laosan dan beberapa orang lainnya, setelah menggertak Yao Bin dengan kaki depannya, kaki belakangnya dipotong di tenggorokannya. Apakah ini hanya kebetulan? Kantor, Yao Bin duduk di kursi dengan hati-hati, tangannya mengusap ujung pakaiannya dengan gugup, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tampak ketakutan. Yang Xuan memiringkan kakinya dan duduk di sofa di seberang Yao Bin, menatap pria kecil kurus di depannya. Mengapa kamu begitu gugup? Apa yang telah kamu lakukan? Yang Xuan menunjukkan senyum yang sangat santai. Guo Laosan, mereka benar-benar bukan urusanku. Suara Yao Bin bergetar. Mereka baru saja memukulku, dan kemudian mereka terbunuh. Aku pasti tersangka pertama. Apakah kamu pikir aku akan ditangkap oleh Cheng Wei? Melihat penampilan Yao Bin yang gugup, kilatan keraguan melintas di mata Yang Xuan. Tidak peduli dari aspek mana, ketegangan Yao Bin berasal dari hatinya, dan tidak ada tanda-tanda penyembunyian sama sekali. Ini tentu saja tidak akan terjadi. Mereka telah menyelidikinya. Kamu punya alibi ketika Guo Laosan mengalami kecelakaan. Yang Xuan berkata dengan lemah. Ya, aku baru saja meninggalkan kantor saat itu. Ketika aku tiba, Guo Laosan dan mereka sudah berbaring. Itu benar-benar bukan urusanku, Yao Bin berkata dengan gugup. Yang Xuan tidak berbicara, hanya saling menatap. Dilihat dari sudut pandang orang normal, mustahil bagi Yao Bin untuk membunuh dari jarak jauh dalam waktu sesingkat itu, dan kemudian kembali dalam jangka waktu tertentu. Namun, bagi para ahli sejati, ini bukanlah hal yang sulit dilakukan. Pendekar pedang yang membunuh Guo Laosan dan yang lainnya dapat ditangkap oleh kamera dengan cukup cepat. Jika Yao Bin adalah pembunuhnya, jangan katakan 1 kali perjalanan pulang pergi. 5 atau 6 kali perjalanan pulang pergi bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Qin Feng masuk dan berbisik kepada Yang Xuan. Apakah Anda yakin? Yang Xuan sedikit mengernyit. Qin Feng mengangguk pelan, saya sendiri yang memastikannya. Yang Xuan menatap Yao Bin dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Direktur Yao, kembalilah dan istirahatlah dulu. Tidak apa-apa untuk menemukan Anda, hanya takut Anda memiliki beban psikologis. Seperti yang dikatakan Nona Xia tadi, mereka telah menghilangkan kecurigaan Anda setelah penyelidikan. Anda dapat yakin dan terus bekerja dengan baik di masa mendatang. Terima kasih, Tuan Yang. Saya hanya khawatir mereka akan menemukan saya. Yao Bin dengan cepat mengucapkan terima kasih, dan ekspresinya menjadi rileks. Yang Xuan mengantar Yao Bin ke pintu. Ketika Yao Bin baru saja berbalik, Yang Xuan tiba-tiba mengatupkan jari-jarinya dan memukul bagian belakang kepala Yao Bin dengan kecepatan kilat. Namun, saat ujung jari Yao Bin berada setengah inci dari belakang kepalanya, Yang Xuan tiba-tiba menarik kembali tangannya. Yao Bin tidak tahu apa-apa tentang semua ini dan terus berjalan maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Xuan tampak bingung, berdiri di tempat dan menatap punggung Yao Bin yang kurus perlahan menjauh.
Bukankah itu benar-benar dia? Yang Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Baru saja dia tergoda, dan waktunya sangat akurat. Belum lagi seorang master, selama dia seorang praktisi, dia akan bereaksi secara naluriah. Namun, Yao Bin sama sekali tidak menanggapi, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengerti seni bela diri. Dengan kata lain, semua ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Liu Er, itu tidak mungkin miliknya. Qin Feng datang. Sudah kubilang tadi, aku sudah melihat pemantauannya. Ada kamera di jalan dari kantor ke pabrik, dan tidak ada sudut mati pemantauan. Yao Bin sudah berjalan, tidak ada yang aneh. Yang Xuan mengangguk, sehingga kecurigaan Yao Bin dapat sepenuhnya dihilangkan. Namun, dengan cara ini, satu-satunya petunjuk telah terbongkar. Mengapa pendekar pedang itu menyerang Guo Laosan dan yang lainnya? Apakah ada alasan lain? Yang Xuan terus memikirkannya di tempat tidur sampai dia kembali ke kamarnya. Tampaknya masalah ini semakin rumit. Ada sedikit perasaan bahwa itu untuk diri sendiri, tetapi ada banyak keraguan yang tidak dapat dijelaskan. Jika kasus yang diselidiki oleh Xiao Wanxin dapat dijelaskan oleh perselisihan di dunia Jianghu, Guo Laosan dan yang lainnya tidak dapat masuk akal sama sekali. Masyarakat ini tidak terbagi menjadi beberapa tingkatan berbeda seperti yang dilihat kebanyakan orang. Misalnya, ketika Yang Xuan dulunya berbaur dengan dunia tentara bayaran, dunia itu disebut dunia gelap. Mereka memiliki sistem, organisasi, dan aturan mereka sendiri. Dunia gelap memiliki cabang lain yang disebut dunia Jianghu. Jianghu di sini tidak seperti Long Xiaoman. Long Xiaoman dan yang lainnya hanya dapat berkuda di masyarakat campuran dan termasuk dalam dunia orang biasa. Dunia Jianghu sedikit seperti novel seni bela diri. Ada banyak sekte atau organisasi wulin. Mereka menghormati seni bela diri dan jarang bersinggungan dengan masyarakat orang biasa. Bahkan jika ada, mereka tidak akan pernah dengan mudah berselisih dengan dunia orang biasa. Jadi berkas mereka biasanya kosong. Oleh karena itu, kasus-kasus yang diselidiki oleh Xiao Wanxin kemungkinan besar adalah perselisihan di dunia Jianghu. Namun, selain masalah Guo Laosan dan yang lainnya, ada keraguan terbesar lainnya, yaitu, mengapa pendekar pedang itu datang sendiri. Malam itu, ketika Yang Xuan kembali dari luar dan melewati rumput, dia tiba-tiba diserang. Yang Xuan mengikutinya sepanjang jalan. Pria itu membawa Yang Xuan ke kedalaman rumput. Kemudian dia menoleh dan bertarung dengan Yang Xuan. Dalam proses pertarungan, ada juga banyak keraguan. Pria itu jelas berada di atas angin. Jika dia terus mengganggu, Yang Xuan kemungkinan akan mati atau mati dalam 300 ronde. Namun dalam kasus ini, pria itu tiba-tiba mundur dan pergi dengan cepat. Apa identitas pria itu? Jika itu adalah musuhmu, tidak mungkin untuk mengungsi tiba-tiba selama pertarungan sebelumnya. Dan Guo Laosan dan yang lainnya. Jika kematian mereka tidak ada hubungannya dengan Yao Bin, mengapa mereka diserang oleh pendekar pedang itu? Semakin Yang Xuan berpikir, semakin dia merasa kesal. Dia tidak punya petunjuk sama sekali. Ketika dia melihat luka yang terluka oleh pedang Qi di lengannya, Yang Xuan sedikit tertegun. Kedua matanya tiba-tiba menyala, dan seluruh orang itu berdiri tegak dari tempat tidur. Yang Xuan bergegas ke ruang terbuka di belakang halaman. Kemudian dia mengambil tongkat kayu kecil dari tanah dan menutup matanya. Setelah beberapa saat bermeditasi, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar ke depan. Sua, tongkat kayu biasa itu bergetar mengeluarkan dengungan logam. Seketika, tubuh Yang Xuan tiba-tiba berkelebat. Sua-sua, berubah menjadi bayangan sisa dan terbang ke atas dan ke bawah. Qi yang kuat menyelimuti tubuh Yang Xuan seperti esensi. Gulung puing-puing batu di tanah, dan tanaman serta pohon di dekatnya seperti dipotong oleh pisau tajam, dan cabang serta daun jatuh satu demi satu. Setelah serangkaian gerakan pedang, beberapa butir keringat muncul di dahi Yang Xuan. Gerakan pedang ini sangat indah. Wajah Yang Xuan memerah. Ini adalah gerakan pedang paling indah yang pernah dilihatnya. Inspirasinya datang dari pendekar pedang yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Tidak peduli sudut, waktu, dan cara serangannya, mereka sangat tidak konvensional dan orang-orang sama sekali tidak dapat memprediksinya. Yang Xuangang baru saja berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba teringat janggut ini. Dia buru-buru mencoba memulihkan set jurus pedang tadi dengan mengandalkan ingatannya, tetapi dia berusaha sekuat tenaga dan hanya menguranginya kurang dari 20% pada akhirnya. Yang Xuan adalah seorang jenius seni bela diri,
tetapi dia memiliki banyak jurus pedang yang mendalam dan misterius. Selama dia melihatnya sekali, dia pada dasarnya dapat memulihkan 8, 9, dan 10. Tetapi kali ini, jurus pedang pria itu terlalu halus. Yang Xuan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan beberapa bulu. Dudu, Yang Xuan memutar video. Lihat Tuan, Begonia. Apa yang dikatakan Tuan? Di ujung lain video, Begonia mengenakan celana ketat hitam, dengan beberapa butir keringat di dahinya dan sedikit sutra hijau. Saat itu lebih dari pukul 3 pagi, dan para suster masih berlatih pedang. Panggil burung Skylark, aku akan memainkan satu set jurus pedang untuk kalian berdua sekarang. Kalian berdua harus ingat, Yang Xuan mengatakan itu, mengandalkan ingatannya, dia memulihkan jurus pedang tadi. Dengan ilmu pedang yang sangat hebat, hal pertama yang terlintas di benaknya sekarang adalah Begonia Skylark. Kalian berdua bisa melihat dengan jelas. Kalau tidak, aku akan memainkannya lagi. Yang Xuan berkata, gerakan pedang ini kacau, dan aku tidak bisa mengembalikan semuanya. Bagaimanapun, mungkin itu artinya. Mari kita lihat apakah kalian bisa mendapatkan inspirasi dari atas. Yang terpenting adalah cara berpikir. Gerakan pedang ini tidak teratur. Yang Xuan tidak berpikir dia bisa banyak membantu Begonia Skylark. Aku hanya berpikir gerakan pedang ini sangat baru. Mari kita lihat apakah kita bisa memberi mereka inspirasi. Skylark Begonia dengan lembut menutup matanya di ujung video lainnya. Gerakan pedang ini benar-benar berantakan. Wajar bagi kalian berdua untuk melupakannya sejenak. Aku akan memberikannya lagi padamu. Di tengah-tengah perkataan Yang Xuan, Sua, dalam video, kedua wanita itu tiba-tiba bergerak. Dengan tubuh mereka yang bergerak, cahaya pedang perak menyelimuti kedua wanita itu seperti separuh tornado. Tubuh mereka fleksibel dan gerakan pedang itu ringan tetapi sangat cepat. Bahkan di seberang layar, Yang Xuan masih bisa merasakan roh pedang gelap di ujung layar lainnya. Selesaikan satu set gerakan pedang. Yang Xuan menatap, bagaimana kalian berdua tahu teknik pedang ini? Yang Xuan jelas-jelas orang yang telah melihat angin kencang dan ombak. Tidak peduli apa yang terjadi, dia dapat membuat gunung Tai runtuh di depan tanpa mengubah wajahnya. Tetapi kemudian dia terkejut. Gerakan pedang yang dilakukan oleh Skylark dan Begonia hampir sama dengan yang dilakukan oleh pria yang bertarung dengannya sebelumnya. Tingkat pengurangannya telah mencapai setidaknya 80%. Meskipun Skylark dan Begonia masih jauh lebih rendah dalam ilmu pedang daripada pria sebelumnya, set ilmu pedang ini telah mencapai pengurangan terbesar, setidaknya dalam bentuk. Namun, Yang Xuan baru saja memainkan paling banyak 20%. Beritahu Tuan. Mata Skylark Begonia penuh dengan cahaya yang mengalir dan berkata dengan penuh semangat, jurus pedang yang dilakukan oleh Tuan tadi benar-benar luar biasa. Pemahaman kita tentang ilmu pedang telah ditingkatkan satu tahap, jadi kita telah memulihkannya ke tingkat yang paling tinggi menurut hukum jumlah cara ilmu pedang. Di masa mendatang, kita dapat berlatih jurus pedang sesuai dengan cara berpikir tadi. Terima kasih, Tuan. Jurus pedang ini sangat berguna bagi kita. Skylark Begonia sangat bersemangat. Yang Xuan sangat terkejut. Tampaknya bakat Jianling dalam ilmu pedang masih jauh melampaui harapan Yang Xuan. Skylark dan Begonia, dua roh pedang, dapat menarik kesimpulan dari satu contoh hanya dari beberapa gerakan 5 yang berantakan, dan memulihkan jurus pedang pria sebelumnya ke tingkat yang paling tinggi. Ini luar biasa. Guru, apakah kita memiliki kekurangan sekarang? Saya mohon saran guru Anda. Skylark dan Begonia berkata dengan rendah hati. Batuk. Yang Xuan batuk 2 kali dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal arahan umum, tidak ada masalah besar, tetapi dia tidak cukup mahir. Dia harus berlatih lebih sering di masa depan. Saya akan berada di sini terlebih dahulu hari ini. Kalian berdua beristirahat lebih awal dan berlatih bersama nanti. Tutup videonya. Ada garis-garis hitam di dahi Yang Xuan. Dia juga mengajari kentut tentang bakat mengerikan Skylark dan Begonia. Jika terus berkembang seperti ini, lama-kelamaan, hanya dalam hal ilmu pedang, Yang Xuan harus berbalik dan memanggil mereka Sifu. Hah, mengapa ada kartu di layar ini? Yang Xuan tiba-tiba menemukan bahwa layar ponselnya sedikit macet, dan sesekali terdengar suara gelombang elektromagnetik Zizi. Didi, pada saat ini, telepon masuk. Saya beritahu Anda, ini tim Athena. Baru saja kami mendeteksi bahwa ponsel Anda diretas, tetapi sekarang telah diangkat. Di ujung telepon yang lain terdengar suara seorang wanita yang setengah akrab dengan bahasa Mandarin. Apa,
Ponsel saya diretas. Yang Xuan merasa sedikit tidak percaya. Kelompok Athena, kartu truf rahasia di tangannya, terdiri dari 10 peretas top dunia, yang bertanggung jawab atas intrusi jaringan dan pengumpulan intelijen, serta keamanan informasi pasukan Xuanzi. Pada saat yang sama, ia juga bertanggung jawab atas keamanan informasi ponsel Yang Xuan. Kepala telepon berkata, "Saya katakan, teknologi lawan Anda sangat hebat. Dia berani memecahkan firewall kita dalam waktu singkat." Yang Xuan sedikit mengernyit, "Bisakah Anda menemukan informasi penyusup?" Ujung telepon yang lain berkata, "Saya beritahu Anda bahwa pihak lain telah menghapus jejak dengan sangat baik, dan itu tidak mungkin yang terburuk. Tim Athena buruk, tolong hukum saya." Yang Xuan menghela nafas, "Lupakan saja, saya tidak menyalahkan Anda. Anda meningkatkan firewall Anda. Anda tidak boleh melakukannya lain kali. Sebenarnya, tidak ada informasi penting di ponsel Yang Xuan. Tidak ada salahnya untuk diretas. Tetapi dia bertanya-tanya siapa yang telah membobol ponselnya. Apa motifnya? Setelah berpikir lama, saya tidak menemukan alasannya." Yang Xuan hanya menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Hanya menyerang. Bagaimanapun, ponselnya tidak memiliki rahasia. Mungkin ada peretas yang kebetulan mengerjai. Pada saat yang sama, sebuah ruangan sederhana namun indah. Seorang pria berjubah hitam berdiri di dekat jendela dengan ponsel di tangannya. "Di ponsel Anda sedang memutar video Skylark dan Begonia yang sedang berlatih pedang dalam video tadi." Pria berjubah hitam itu mengangguk dengan sentuhan kelembutan di matanya. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari belakang, "Mengapa Anda ingin membunuh orang yang tidak bersalah?"